Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masturoh, guru PAI di SDN Raja Mangu 4, Kecamatan Raja, Kabupaten Tangerang, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, dengan nomor induk mahasiswa 412-199-102-743. Pada kesempatan hari ini, Rabu 7 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 4 dengan materi sifat-sifat Rasul. Berikut videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, seperti biasa, sebelum memulai pelajaran PAI hari ini, kita terlebih dahulu membaca doa bersama-sama ya. Ya, untuk ketua kelas silakan dipimpin doanya ke depan. Ya. Duduk siap. Oke. Sebelum belajar baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tambahkanlah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kembali. Ya, oke, selanjutnya Ibu absen dulu ya. Ntar kalau yang tidak hadir, yang hadir bilang acungkan tangan ya, bilang hadir Bu gitu ya. Oke. Oke, Ali Jaini, Aisyah Zahra, Nuraliana, Muhammad Hafiz Firmansyah. Iya. Ya udah ya. Ya, oke, semuanya hadir ya. Irmansyah, ada Irmansyah? Oh ya, Irmansyah hadir ya. Alhamdulillah, hari ini semuanya hadir ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, ya, kita nyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila ya, sebagai bentuk kecintaan kita kepada bangsa Indonesia. Oke, ikutin ya.
maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, selanjutnya kita baca surat pendek yang sudah kita pelajari, yang sudah lewat ya, pelajaran yang sudah lewat, yaitu surat apa? Yasin. Oke, bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaitun tamayuqad dibutada bibidin alaihi sallallahu bi'ahkamil hakimin. Sadaqallah. Ya, sebelum kita ke materi ya, coba persiapkan dulu perlengkapan belajarnya, bukunya boleh dikeluarkan, alat tulisnya ya. Oke, sudah. Oke, sudah siap belajar ya? Sudah siap belajar? Iya, siap ya? Oke, biar belajarnya tambah semangat ya. Biar belajarnya tambah semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke ya. Oke, Ibu akan, sebelum Ibu ke materi hari ini ya, pelajaran apa hari ini materinya, Ibu akan mengulang materi minggu lalu ya. Ya, materi minggu lalu kita tentang apa? Tentang apa materinya minggu lalu? Ya, beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Oke, Ibu tanya, iman artinya apa sih iman? Percaya. Iman artinya percaya. Kalau iman kepada Rasul-Rasul Allah artinya apa? Percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul untuk menjadi teladan yang baik ya. Ada yang tahu jumlah Nabi dan Rasul yang wajib diketahui ada berapa? Ada 25 ya. Coba kita nyanyikan ya. Lirik lagunya seperti balonku ya. Ayo ganti dengan Adam, Idris, Soleh, Ibrahim dan Lut. Akhirnya. Oke, sekarang Ibu mau tanya ya, sifat baik bagi Rasul itu ada berapa sih sifat baik? Ada 4. Kalau lawannya sifat baik Rasul ada berapa lawannya? Ada 4 juga ya. Yang 4 sifat baik Rasul itu apa aja? Sifat baik Rasul: sidik, tabligh, amanah, atonah. Kalau lawan sifat baik Rasul, izin, ada. Iya. Kenapa sih kita harus mengetahui sifat wajib bagi Rasul itu? Kenapa? Untuk agar kita meneladani sifatnya. Nah, jadi sekarang hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu pertama ya, kalian harus memahami ya sifat wajib Rasul dan sifat mustahil Rasul. Ya, itu memahami. Yang kedua, kalian bisa menyebutkan sifat wajib Rasul dan sifat mustahil Rasul melalui nyanyian ya. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita hari ini yang ketiga itu kalian bisa meneladani atau mencontoh sifat wajib Rasul ya, yang diantaranya sidik, amanah, tabligh, patonah. Melalui ntar kalian bikin karya poster ya. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi ntar kita Ibu akan kasih tugas kalian ya, kasih tugas
berupa nyanyian. Ya, ntar ibu bagiin ya, bagiin nih nyanyiannya. Kalian hafalkan ya, kalian hafalkan. Ntar berkelompok maju ke depan untuk mempresentasikan atau menampilkan nyanyian tentang sifat wajib dan sifat mustahil Rasul. Yang kedua, tugas yang kedua, membuat karya poster ya, membuat karya poster. Kalian kan menggambar ya, poster yang berhubungan dengan keteladanan sifat wajib, baik itu sifat sidik, sifat amanah, sifat tablik, sifat paten. Nanti di dalam gambar itu kalian jelaskan. Misalkan keteladanan sifat sidik, misalkan berkata jujur, gitu ya. Ya, atau keteladanan sifat patenah. Ntar misalkan di situ rajin belajar, gitu ya. Oke, jadi sebelum itu ibu akan menampilkan materi hari ini dulu ya. Ya, kalian simak ya. Kalian simak ya materinya ya. Nih, materi kita ya. Kelihatan enggak? Kelihatan ya, apa materinya? Beriman kepada Rasul Allah. Kalau si materinya itu tentang sifat-sifat Rasul. Di antaranya sifat wajib dan sifat mustahil. Ya, situ. Tuh, ini tadi memahami sifat-sifat Rasul, tujuan pembelajaran kita ya, yang udah ibu tadi jelaskan. Memahami sifat-sifat Rasul melalui ini PPT, PowerPoint yang ibu tampilkan di sini ya. Terus menyebutkan sifat-sifat Rasul melalui nyanyian. Yang ketiga, memberi contoh, meneladani sifat wajib Rasul melalui pembuatan karya poster. Selanjutnya, apa sih sifat wajib Rasul itu? Sifat wajib Rasul itu sifat yang pasti dimiliki oleh Rasul ya. Sifat yang pasti dimiliki oleh Rasul. Kalau sifat mustahil, sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Ya, tuh sifat wajib apa aja? Yang termasuk sifat wajib, yang pertama sidik. Sidik artinya apa? Jujur. Yang kedua, tablik artinya menyampaikan. Yang ketiga, amanah artinya dapat dipercaya. Yang keempat, patenah artinya cerdas. Kalau sifat mustahil, yang pertama kizib ya. Sifat mustahil itu lawannya dari sifat wajib Rasul tadi. Yang pertama kizib artinya dusta. Yang kedua kitman artinya menyembunyikan. Lawannya dari menyampaikan ya. Lawannya dari menyampaikan itu menyembunyikan. Yang ketiga hianat. Hianat itu tak dapat dipercaya. Lawannya dari sifat amanah dapat dipercaya. Kalau hianat tak dapat dipercaya. Ya, balada. Yang keempat balada lawan dari patenah ya, artinya cerdas. Kalau balada itu bodoh ya. Itu sifat mustahil. Contoh nih, mencontoh sifat-sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari nih. Selalu berkata benar dan jujur, terus menepati janji, berani karena benar, menjaga titipan, rajin belajar. Kalau selalu berkata benar dan jujur, hubungannya dengan sifat apa? Sifat sidik. Kalau menepati janji, amanah. Kalau berani karena benar, hah? Sidik, ya sidik. Menjaga titipan, amanah. Kalau rajin belajar, patenah. Oke ya. Itu kesimpulannya, teladani sifat Rasul agar kita menjadi manusia yang beruntung di dunia dan akhirat ya. Jadi tujuan kita mempelajari sifat Rasul harus mengetahui sifat Rasul itu ya, agar kita bisa mencontoh. Ya, oke, dari tadi materi tadi yang ibu tampilkan, ada yang mau ditanyakan? Jadi sifat wajib Rasul itu sifat yang harus dimiliki oleh Rasul ya, antaranya sidik, tablik, lagi amanah, patenah ya. Dan sifat mustahilnya itu lawannya atau kebalikan dari sifat
wajib. Ada kizib artinya dusta. Ada kitman artinya menyembunyikan. Ada apalagi hianat, apa artinya? Tidak dapat dipercaya. Terus ada satu lagi, balada, apa artinya? Bodoh. Ya, sekarang ibu akan menampilkan nyanyian, ya, nyanyian tentang sifat wajib dan sifat mustahil Rasul. Wajib Rasul Itu ada 4. menyampaikan Itu jujur, amanah, adalah, dapat dipercaya, orang yang cerdas. Punya Rasul juga ada 4 sembunyikan, kehidupan berbohong khianat tak dapat untuk dipercaya. Ada artinya dan wajib kelompok. Ntar ibu akan membagikan, ya, akan membagikan ini nyanyian LKPD nyanyian, ya, hafalkan ya, ntar dihafalkan, waktunya 5 menit, ya. Setelah 5 menit hafalkan, ntar kamu ke depan berkelompok menampilkan nyanyian ini. Yuk kelompoknya ya, coba dihafalkan nyanyiannya. Ya, ibu kasih waktu 5 menit ya. 5 menit untuk menghafalkan nyanyian LKPD, nyanyian yang sudah ibu bagikan. Ya, yuk, Pian. Cukup ya. Jadi ntar yang ibu nilai di depan itu kekompakan, ya, kekompakannya, kerjasama tuh ya, kompak, kerjasamanya kompak ininya. Terus performan, ya, performan tahu penampilannya, ya. Ya, boleh kelompok 1, ya. Ya, ya. Dari kelompok 1 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yuk. Sifat Rasul itu ada 4. Sidik itu jujur, abdi menyampaikan, amanah artinya dapat dipercaya, pokoknya artinya orang yang cerdas. Sifat Rasul itu ada 4. Sidik itu dusta, hikmah menyembunyikan, khianat artinya tak dapat dipercaya, dan ada artinya orang yang bodoh. Iya, kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Ya, ya, luar biasa sekali ya. Selanjutnya, ibu akan membagikan LKPD ya. Kertas HPS, ntar kamu buat poster ya. Buat poster tentang keteladanan sifat wajib, terserah. Kalian bikin gambar,
poster, kemudian di situ tulis keteladanannya. Keteladanan misalkan dari sifat jujur apa ya, tulis di situ. Kalian warnai sebagus mungkin ya. Karena itu ntar penilaiannya dari desain ya, dari desain gambarnya, dari warnanya, dan dari pesan yang disampaikan dari keteladanan sifat wajib Rasul. Paham? Paham nggak? Oke, sebelum ibu bagikan LKPD untuk mengerjakan posternya, oke, biar kalian konsentrasi ya, dan hasil posternya bagus luar biasa ya. Kita tepuk konsentrasi dulu ya, tepuk konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, siap belajar untuk mengerjakan. Nih ya, kelompok 1 udah ya. Udah dapat ya? Udah dapat kertas HPS atau LKPD untuk membuat poster, karya poster. Nah ya, ibu kasih waktu 15 menit ya. 15 menit harus sudah selesai dan mempresentasikan ya hasil karya posternya di depan. Oke, ya dimulai dari sekarang. Ya, kelompok 1 silakan maju. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan gambar yang gambar karya poster tentang sifat asidik. Ya, coba dibacakan. Jujur itu bahannya berkata, jujur itu dipercaya teman. Allah membuat hati tenang. Allah menyukai orang yang jujur. Iya, oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Setelah ini ibu akan membagikan penilaian, asesmen penilaian formatif. Jadi untuk ini dikerjakannya mandiri ya, tidak berkelompok ya. Untuk LKPD ini dikerjakannya mandiri, sendiri-sendiri. Silakan 5 menit, kalau sudah boleh dikumpulkan. Yang sudah boleh dikumpulkan. Ya anak-anak, ya tugas mandiri ya, asesmen penilaian mandiri sudah kalian kerjakan ya. Jadi materi kita yang sudah kita pelajari hari ini yaitu tentang sifat, kesimpulannya itu tentang sifat Rasul, sifat Rasul, sifat wajib dan sifat apa? Mustahil. Apa itu sifat wajib? Sifat wajib itu apa? Sifat yang harus dimiliki oleh Rasul. Kalau sifat mustahil, apa sifat mustahil? Iya, sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Ada berapa jumlahnya sifat wajib? Ada 4. Apa aja yang 4 itu? Sidik, artinya apa sidik? Jujur. Yang kedua, tablik artinya menyampaikan. Yang ketiga, amanah artinya dapat dipercaya. Yang keempat, katana artinya orang yang cerdas atau cerdas ya. Terus untuk sifat mustahilnya yang pertama apa? Jujur artinya dusta.
ketiga, khianat artinya tidak dapat dipercaya. Yang keempat, balada artinya bodoh. Ya, itu sifat wajib dan sifat mustahil. Untuk materi hari ini paham tentang sifat-sifat Rasul. Oke, sifat wajib dan sifat mustahil. Oke, Ibu akan merefleksikan. Coba pelajaran hari ini yang kalian suka, yang dimananya? Bagian mananya yang kalian suka materi hari ini? Yang menggambar atau membuat poster. Bagian mana yang tidak kalian sukanya? Hah? Tidak ada. Oh, tidak ada. Ya, berarti semuanya suka ya? Ya, terus kalian udah paham belum? Setelah kalian belajar materi sifat wajib dan sifat mustahil, udah paham sekarang ya? Udah tahu ya? Ya, jumlahnya udah tahu. Oke, ya. Mungkin itu materi kita hari ini ya. Untuk materi berikutnya minggu depan kita belajar tentang tujuan diutusnya Rasul ya. Untuk materi berikutnya minggu depan ya. Jadi dibaca-baca di rumahnya ya. Ya, biar kita apa? Biar kita menjadi anak yang cerdas kalau kita rajin belajar ya, seperti teladan atau sifatnya Rasul yang patona. Materi kita udah selesai ya. Untuk pimpin doa ya, pimpin doa sesudah belajar ya, dipimpin boleh dirapikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asyri insana lafi usri ilallahi na'amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh ke depan Li. Ya, kita insya Allah mudah-mudahan kita berjumpa lagi minggu depan ya. Masih dalam pelajaran PAI ya. Kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.